wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Mariani dengan NIM 20050966038 dari kelas BKA 2020. Di video saya kali ini akan membahas tentang salah satu media belajar yang digunakan di dalam bimbingan dan konseling untuk membantu suatu proses, baik itu proses pembelajaran maupun proses pemberian layanan BK. Dengan mata kuliah pengembangan media BK dan dengan dosen pengampu Bapak Andi Wahyu Irawan, SPD MPD. Ini yaitu card game. Card game yaitu permainan berupa kartu. Contohnya ada Uno, Quartet, flashcard, kartu aktivitas, kartu domino, dan sebagainya. Contoh yang saya sebutkan merupakan permainan yang sering kita jumpai sebelumnya, dan sebenarnya masih banyak lagi permainan yang belum kita ketahui. Dan ternyata juga permainan kartu ini bisa digunakan sebagai media belajar dan mengisi waktu luang bersama keluarga. Berapa card game yang telah saya sebutkan sebelumnya? Di sini saya memilih domino card game, yang dimana berbeda dengan kartu domino pada umumnya. Domino card game yang saya pilih ini, dimana di dalam kartu tersebut berisikan pertanyaan juga beserta jawaban. Dan di sini saya menggunakan pertanyaan seputar tentang bimbingan dan konseling. Guru mata pelajaran atau guru BK juga bisa mengganti isi dari pertanyaan tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya menggunakan angka dalam matematika, atau gambar binatang, atau bisa juga dengan gambar buah-buahan. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara bermain domino card game. Tetapi sebelum itu kita harus menyiapkan desain kartu untuk membuat media domino card game ini, yaitu yang pertama membuat desain seperti kotak yang terdiri dari dua ruang pada mikroskop board dengan ukuran bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu kemudian di-print dan digunting satu persatu agar terpisah dan akan menjadi seperti kartu domino. Dan yang ketiga, lalu pada setiap kartu terdapat dua kotak yang berbeda warna, dan setiap kotak tersebut akan diisi dengan sebuah pertanyaan dan sebuah jawaban. Domino card game yaitu yang pertama, terlebih dahulu membagi kelompok dengan satu kelompok beranggotakan 2 atau 4 orang atau bisa juga lebih. Kemudian membagikan kartu tersebut kepada setiap pemain yang ada di dalam kelompok. Dan jika ada pemain yang mendapatkan kartu bertuliskan start, maka dia yang akan memulai permainan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu kartu yang bertuliskan start, yang dimana kotak yang berada di sampingnya berisikan pertanyaan, dan pemain yang berikutnya harus menurunkan kartu dengan berisikan jawaban. Setelah kartu jawaban diturunkan, maka kotak yang di sampingnya juga berisikan pertanyaan, yang dimana pemain berikutnya harus menurunkan kartu jawaban lagi dari pertanyaan sebelumnya, dan begitu seterusnya saling berurutan. Kemudian yang keempat, jika salah satu dari pemain tersebut mendapatkan kartu bertuliskan finish dan menurunkannya, maka berakhirlah permainan tersebut. Belajar yang saya pilih ini, saya juga akan memberikan sebuah pertanyaan yang mengandung 5W1H, yaitu apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Dan juga saya akan memberikan jawabannya. Berikut penjelasannya. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu apa tujuan dan manfaat dari domino card game ini? Jawabannya yaitu tujuannya di mana siswa atau peserta didik dapat mengasah keterampilan, kemampuan, dan ketelitiannya di dalam menyelesaikan sesuatu termasuk masalah dalam dirinya. Sedangkan manfaatnya yaitu mengasah kemampuan berpikir dan kreativitas, mengasah kemampuan dalam menyusun strategi, menanamkan rasa saling menghormati atau keakraban dan kejujuran, dan menjadi lebih aktif bersosialisasi dan komunikatif. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu siapa saja yang bisa memainkan domino card game tersebut? Jawabannya yaitu tidak ada batasan usia yang ingin menggunakan domino card game ini sebagai
sebagai suatu media belajar sekaligus sebagai media untuk bermain. Semuanya bisa memainkannya, hanya saja isi atau pertanyaan dari domino card game tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan siswa atau peserta didik yang dimana merasa mengalami kesulitan dalam menerima suatu pelajaran. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa domino card game ini cocok digunakan sebagai media pembelajaran dan mengandung unsur edukasi untuk siswa atau peserta didik. Jawabannya yaitu menurut saya domino card game ini memfasilitasi interaksi para pemainnya dalam lingkungan yang terus berubah dengan berbagai aturan dan batasan. Dalam situasi unik inilah, batas-batas pemikiran dan kreativitas setiap siswa atau peserta didik diuji untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan juga permainan yang memiliki unsur edukasi ini dapat membantu memberikan pemahaman dalam bentuk karakter, kepribadian maupun pengetahuan dalam pembelajaran di sekolah. Dan tentunya juga domino card game ini membuat pembelajaran menjadi bervariasi dan siswa atau peserta didik pun tidak merasa bosan dan mereka pun menjadi senang. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu kapan domino card game ini bisa dimainkan? Jawabannya yaitu ketika siswa atau peserta didik merasa mengalami kesulitan dalam menerima suatu pelajaran atau ketika guru BK mengalami kesulitan dalam memberikan layanan kepada siswanya. Dan guru BK atau guru mapel pun bisa melakukan kolaborasi menggunakan cara ini untuk membantu siswa atau peserta didik agar semangat belajar siswa atau peserta didik tersebut tumbuh kembali. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu di mana kita bisa memainkan domino card game ini? Jawabannya yaitu untuk memainkan domino card game ini bisa dimainkan di dalam ruangan atau indoor, atau di luar lapangan, atau di ruangan terbuka atau outdoor. Jadi tidak harus di dalam kelas saja. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana cara memainkan domino card game tersebut. Jadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan, tetapi saya akan mengulas sedikit lagi. Yang pertama yaitu telah terbentuknya kelompok yang dimana setiap kelompok berisi 2 orang, 4 orang atau bahkan lebih. Lalu yang kedua yaitu kartu dikocok terlebih dahulu, lalu kemudian membagikannya ke setiap pemain yang ada di dalam kelompok tersebut sampai habis dan tidak ada kartu yang tersisa. Kemudian yang ketiga, bagi pemain yang mendapatkan kartu bertuliskan start, maka pemain tersebut yang akan memulai terlebih dahulu. Kemudian secara bergantian, pemain berikutnya akan menyambung susunan kartu tersebut. Misalnya kartu pertama start berwarna kuning dan kotak pada kartu sebelahnya berwarna biru dengan menampilkan pertanyaan. Maka pemain berikutnya harus menurunkan warna yang sama yang juga berisikan jawaban dan kartu yang biru berisikan pertanyaan tadi. Kemudian yang keempat, jika kartu yang turun berwarna kuning berisikan pertanyaan, maka pemain berikutnya juga harus menurunkan kartu yang berwarna sama dengan berisikan jawaban. Kemudian yang kelima, pemenang dari permainan kartu tersebut yaitu pemain yang menggenggam kartu berwarna biru, yaitu bertuliskan kartu dengan pertanyaan sebelumnya dan sebelahnya kartu berwarna kuning dengan bertuliskan finish. Di video saya yang ini akan menjelaskan sekaligus memberitahu kepada teman-teman semua cara bermain domino card. Yang pertama, kita bisa membuat desainnya di Microsoft Word, yaitu pada menu insert lalu shapes yang ada berbentuk kotak. Nah, pada kotak ini memiliki 2 ruang. Ada yang sebelah kanan kalau saya memakai warna kuning dan sebelah kiri saya memakai warna biru. Warna ini bisa disesuaikan dengan warna yang diinginkan oleh siswa. Ini sebagai sampel aja. Setelah itu, setelah membuat desain dengan 2 ruang dan 2 warna yang berbeda, kemudian hasil desain tersebut di-print dan digunting satu persatu agar terpisah dan nantinya akan menjadi seperti kartu domino. Setelah kartu tersebut di-print dan digunting hingga menjadi seperti kartu domino, lalu selanjutnya yaitu pada setiap kartu terdapat 2 kotak yang berbeda dan dengan 2 warna yang berbeda juga.
Lalu di setiap kotak tersebut akan kita beri pertanyaan dan juga jawaban. Untuk cara bermainnya yaitu kita mulai dari kartu yang bertuliskan start. Dengan soal yang bukan fungsi bimbingan dan konseling adalah, jadi kita harus mencari jawaban dari pertanyaan yang bukan fungsi bimbingan konseling, yaitu ini, fungsi perubahan. Nah, kemudian kita harus meletakkan jawaban tersebut di atas pertanyaan. Dengan pertanyaan berwarna biru, maka jawabannya juga berwarna biru. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu yang bukan termasuk asas bimbingan dan konseling. Berarti kita mencari lagi, dan ini jawabannya harus sesuai warna. Yang bukan asas bimbingan dan konseling, yaitu ada asas kekeluargaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu yang bukan termasuk jenis layanan dalam BK, yaitu ada layanan penyelesaian tugas. Kita taruh lagi sesuai dengan warnanya. Soal selanjutnya yaitu tujuan konselor perlu mengembangkan repot dengan klien. Jadi tujuan dari konselor membangun repot itu apa? Yaitu di sini untuk mengembangkan rasa percaya. Kemudian pada soal sebelahnya tahap di mana konselor diminta mengemukakan masalah, yaitu ada pada tahap kegiatan. Kita taruh di sini dan berakhir dengan finish, maka permainan selesai. Sekian penjelasan media BK dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.